sedang mengadakan acara Pilketos yang diimprovisasikan dengan kegiatan P5. Acara ini sudah dilaksanakan selama 2 minggu loh, dan sudah banyak rangkaian kegiatan yang sudah dilalui. Gimana sih keseruannya? Kita simak yuk! Bagus adalah dia bisa mengkolaborasi anak-anak untuk bisa membuat bareng-bareng lah, bareng-bareng merangkul, proyeknya akan jalan semua. Terus mereka akan berkolaborasi dengan OSIS sekolah lain juga untuk meningkatkan kreativitas. Yang penting dari OSIS ini bisa meningkatkan kreativitas anak-anak, bisa membuat sekolah kita bagus namanya di luar, dan bisa menjaga baik nama sekolah. Kriteria OSIS efektif adalah dia unggul, ya, terus dia soleh sebenarnya. Maksud soleh itu artinya dia taat orangnya, terus hormat kepada orang tua, terus dia punya prinsip, itu yang paling penting. Gitu. Kriteria kalau menurut Bapak itu sih. Tuh, nggak tahu kalau guru yang lain ya. Yang penting kalau dia punya prinsip, maka dia akan hebat ke depannya. Baik, untuk kesannya sendiri ya, sangat luar biasa ya, perasaan kita campur aduk, salahnya ada, senengnya ada, pokoknya benar-benar mantap. Apalagi waktu kampanye, seru banget itu. Tim sukses kita sangat-sangat memeriahkan acara kali ini. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa, yang mungkin gak bisa terulang lagi ya, cuma sekali kita kayak gini. Mungkin ada pesannya dari Jasmine. Mungkin dari kita sebagai Caketos ya, ada pesan kepada ketua yang terpilih nanti, semoga dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan amanah, dan semoga bisa menjadikan OSIS SMK Negeri 13 Bandung menjadi OSIS yang lebih aktif dan lebih inovatif lagi. Mungkin untuk acara kali ini tuh benar-benar seru gitu ya, karena mungkin beda dari Pilketos sebelumnya gitu. Tapi banyak juga nih hambatannya ya Teh. Yang pertama pastinya kita tuh benar-benar ngelewatin wawancara tuh banyak banget gitu. Terus kita juga harus berhadapan dengan kesiswaan, para guru gitu, para akang teteh MPK, yang dimana itu tuh gak mudah ya. Terus karena kita itu kebetulan analis kimia juga gitu ya, jadi untuk waktunya tuh sedikit kita tuh masih berusaha untuk memanage waktu, itu hambatan banget ya. Terus kita juga kalau yang bisa kalian tahu, kita itu nge-tag video orasi bukan cuman sehari, tapi kita tuh berkali-kali, karena ada aja gitu si hambatannya tuh ya, name tag kebalik, terus ya misalnya yang satu make penutupan, yang satu enggak, yang pada akhirnya kita tuh harus ngebuat video ulang gitu. Terus itu tuh videonya bukan sebentar doang, kayak cuman sejam 2 jam, enggak. Itu tuh kita bikin video dari pagi sampai biasanya sampai maghrib. Itu tuh bener-bener perjuangan banget selama menjadi Caketos kali ini. Kayak aku pulang pergi pagi, pulang malam, itu bener-bener bakal jadi kenangan banget buat aku gitu. Apalagi bisa barengan gitu berempat ini, yang biasanya kan kita cuma bertiga nih, untuk sekarang jadi berempat, itu kayak bener-bener itu hambatan, salah satu hambatan gak ya? Itu tuh salah satu hambatan juga dari kita semua gitu, karena benar-benar kita tuh gak bisa lepas nih dari keempat ini gitu. Sedangkan di dalam suatu acara ini tuh harus salah satunya tuh dieliminasi gitu, karena kan kita tuh majunya harus bertiga, sedangkan ini tuh calonnya tuh ada berempat. Kayak gitu benar-benar wah gitu mikirin itu semua gitu. Tapi walaupun misalkan siapapun nanti yang naik bertiga dan yang ke eliminasi satu, kita tuh tetap satu tujuan. Oke. Yap, betul banget, karena tujuan kita buat OSIS ya, OSIS lebih maju lagi gitu. Tapi itu tuh benar-benar jadi salah satu hambatan kita banget ya Teh ya, karena kita di sini udah benar-benar deket banget, udah lengket banget gitu ya. Apalagi bareng-bareng pulang malam bareng-bareng, nangis bareng banget, itu betul banget. Terus selama wawancara juga kita tuh benar-benar banyak banget dapat pelajaran, apalagi ketika wawancara
acara sama kesiswaan. Jadi buat kalian semua nanti yang menjadi caketos, semangat terus ya. Nanti harus ngerasain apa yang kita rasain itu bener-bener jadi pelajaran luar biasa. Mungkin itu ya hambatannya ada mungkin, tapi banyak banget pelajaran yang lebih dari hambatan tersebut gitu. Dari kegiatan ini tuh banyak banget plus minusnya, dan wah pokoknya seru, top marko top. Keren banget. Saya sih soal kekurangannya terletak pada situasinya yang kurang kondusif ya, sehingga ya mungkin para siswa juga emang kurang betah terhadap tempat ruang tunggunya gitu. Cara menguranginya yaitu jawabannya kalau dari saya dengan memilah tempat yang strategis, seperti contoh bisa di selasar. Terus ada untuk bagian keamanannya agar diperketat lagi sehingga siswa-siswa tidak keluar dari tempat yang sudah disediakan. Yang berkesan itu ada di menghias kelas, karena itu membangun solidaritas anggota kelas. Saya juga kurang lebih sama, terutama saat membangun kelas itu emang mempererat kerjasama antar tim, dimulai dari persiapannya dengan kayak kalian tuh mikir pengen ngehiasnya kayak gimana, terus teh mulai pendanaan, banyak diskusi, dan tentu saja jam kosongnya ya. Nilai terkandung dalam profil pelajar Pancasila yaitu yang ada 6 yang saya tahu, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, benar kritis, mandiri, dan kreatif. Ya sama, tapi kalau yang penuh ini yang saya alami itu pertama yang tentang nilai pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa pembiasaan di sekolah kita ini kan setiap paginya kita sholat duha, jadi beriman dan bertakwa. Lalu ada juga yang bernalar kritis, seperti kita tahu sekarang itu kan temanya itu suara demokrasi, di mana kita itu memilih pemimpin bagi kita. Nah di situ kita dilatih buat bernalar kritis agar tidak salah pilih gitu. Kita harus pilih-pilih mana calon-calon yang benar, mana calon-calon yang saya. Terus ada juga gotong royong, di mana ya tadi yang membangun kelas juga, yang menghias kelas. Kita itu bergotong royong antar sesama anggota kelas untuk menghias kelas itu agar lebih cantik dan lebih indah. Gimana nih acara pemilihan ketua OSIS kali ini? Pasti seru kan? Nah, jadi yang bisa kita dapetin dari acara ini itu setiap orang itu memiliki hak untuk memilihnya masing-masing. Karena itu kita itu tidak boleh memaksakan pilihan kita kepada orang lain, karena itu juga melanggar suatu undang-undang. Jadi segitu aja yang bisa aku sampaikan. Stay tune di Sastrala.